Indonesia adalah negara yang dianugerahi kekayaan dan keindahan alam, kaya akan seni budaya daerah, kaya akan adat istiadat dan peninggalan sejarahnya. Memiliki 17.000 lebih pulau yang menyebar di sekitar Khatulistiwa, menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Melimpahnya kekayaan alam adalah modal dasar utama bagi pembangunan nasional. Untuk menggerakkan roda pembangunan nasional, diperlukan peran dan tanggung jawab dari kita semua sebagai anak bangsa. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan unit eselon 1 Kementerian Keuangan yang memiliki tanggung jawab serta peran yang sangat penting bagi perlindungan masyarakat terhadap masuknya barang-barang berbahaya, mendukung industri dalam negeri untuk bersaing di pasar internasional, memberantas penyelundupan, dan menunjang penerimaan negara dari sektor bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan cukai. Selain itu, dikarenakan tugas dan fungsi yang strategis, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga melaksanakan tugas titipan dari instansi lain yang berkepentingan dengan barang-barang yang melewati batas-batas negara. Bea Cukai hadir dengan visi menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia, serta didukung oleh 3 misi yang pasti, yaitu memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, dan mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga kantor bea cukai tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Terdiri dari 11 direktorat dan sekretariat, 3 tenaga pengkaji, 3 kantor pelayanan utama, 20 kantor wilayah, 104 kantor pengawasan dan pelayanan, 4 pangkalan sarana operasi, dan 3 laboratorium. Dalam mendukung kelancaran arus barang dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Bea Cukai siap melayani kegiatan importasi dan eksportasi barang, pemeriksaan kiriman paket pos, kegiatan cukai, dan memberikan berbagai macam fasilitas, antara lain seperti Authorized Economic Operator, tempat penimbunan berikat, kemudahan impor tujuan ekspor, pertambangan, pembebasan bea masuk, dan pusat logistik berikat. Berbatasan langsung dengan berbagai negara menjadikan Indonesia harus lebih siaga terhadap keluar masuknya barang. Bea Cukai siap menjaga dan mengawasi keluar masuknya barang bawaan pelintas batas, barang ilegal, dan barang berbahaya. Dengan perkembangan dunia yang sangat pesat dan lalu lintas antar negara yang masuk ke wilayah Indonesia, mendorong Bea Cukai hadir di setiap bandara internasional untuk semakin baik dalam memeriksa, mengawasi, dan melayani setiap arus lalu lintas barang yang masuk ke Indonesia. Bea Cukai telah menorehkan berbagai macam prestasi, seperti penangkapan barang penyelundupan yang berbahaya, turut serta dalam penangkapan dan pemberantasan narkoba, mencegah dan menangkap hasil laut ilegal, kayu ilegal, rokok dengan cukai palsu, dan lain sebagainya. Selain itu, Bea Cukai juga mempunyai tugas yang sangat penting terhadap kegiatan cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu. Barang terkena cukai antara lain adalah etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Barang kena cukai adalah barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu, yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Langkah strategis telah dilakukan dalam perjalanan panjang menuju perubahan, antara lain penyempurnaan sistem manajemen kinerja, kantor yang modern berbasis teknologi, otomasi sistem pelayanan dan pengawasan,
integrasi sistem manajemen resiko, unit kepatuhan internal, optimalisasi fungsi kehumasan dan layanan informasi. Bea Cukai sebagai instansi garda depan yang dapat diandalkan dalam pengawasan dan pelayanan dengan segenap kekuatan tenaga, memiliki optimisme dan agresivitas untuk semakin baik dalam memberikan kepastian dan rasa aman kepada masyarakat guna memenuhi harapan dan memperoleh kepercayaan tinggi dari masyarakat. Bea Cukai makin baik. Oke, selamat pagi Sobat Ekspor Impor. Sebelum memulai acara, perkenankan kami terlebih dahulu menyampaikan tata tertib pada kegiatan hari ini. Ya. Peserta wajib setting audio mute, kecuali ketika dipersilahkan berbicara oleh MC. Kemudian jika tidak mengalami kendala, peserta diharapkan untuk dapat menghidupkan tampilan video selama acara berlangsung. Kemudian ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui Slido di link Humas BC Sulbaktara atau melalui chatroom, atau bertanya langsung melalui fitur raise hand pada Zoom meeting. Peserta dapat mengakses juga virtual background presensi kuesioner pada link tersebut. Kemudian yang keempat, panitia berhak memilih penanya yang akan ditanyakan kepada narasumber atau penanya yang diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada Zoom meeting. Kemudian yang terakhir, peserta yang mengajukan pertanyaan secara langsung wajib menghidupkan video dan audio ketika dipersilahkan berbicara oleh moderator. Itulah tadi Bapak dan Ibu Sobat Ekspor Impor tata tertib acara kita pagi hari ini, dan langsung saja kita mulai acara kelas ekspor impor episode ke-14. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua untuk berkumpul bersama dalam acara Ekspor Impor episode ke-14 dengan tema Apa Itu Cukai? Gitu ya. Satu topik bahasan yang menarik buat para sobat Ekspor Impor. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Arvan Carlo Johansa, Widaiswara pada BDK Manado, yang ditugaskan di Balai Diklat Keuangan Manado. Saya akan memandu acara pada pagi hari ini sampai dengan tuntas. Ya, Sobat Eksim, merupakan kelas ekspor impor merupakan wadah yang berfungsi sebagai tempat untuk mencetak para eksportir dan importir. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk bukti nyata Kanwil DJBC Sulbaktara dan BDK Manado dalam memfasilitasi masyarakat yang tertarik pada bidang ekspor dan impor. Tapi sebagaimana Bapak dan Ibu para sobat kelas ekspor impor ketahui, kita akan memulai pertama-tama dengan pembacaan doa. Ya. Nah, agar acara ini berjalan lancar, marilah bersama kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Sahabat BC tahu nggak? Bea Cukai di seluruh Indonesia telah melaksanakan operasi pengawasan secara serentak, yaitu gempur rokok ilegal 17 dan terbukti efektif untuk menekan angka peredaran rokok ilegal. Loh, kenapa sih pemerintah begitu serius terhadap peredaran rokok ilegal? Apakah peredaran rokok ilegal begitu merugikan? Yuk kita bercerita. Seperti yang kita ketahui, rokok memiliki dampak buruk bagi kesehatan dengan meningkatkan resiko terkena berbagai penyakit. Bahayanya lagi, hal ini tidak hanya berlaku bagi perokok aktif, namun juga bagi siapapun yang menghirup asapnya.
Untuk itu, pemerintah berupaya mengendalikan produksi rokok, salah satunya melalui instrumen fiskal yang disebut cukai. Cukai itu apa sih? Ada aja oknum nakal yang menghindari kewajiban cukai pada produknya demi keuntungan pribadi. Hai sahabat BC, kembali lagi dalam segmen BCerita. Sahabat BC, tahu nggak? Bea Cukai di seluruh Indonesia telah melaksanakan operasi pengawasan secara serentak, yaitu gempur rokok ilegal, yang udah dilakukan setiap tahunnya sejak 2017 dan terbukti efektif untuk menekan angka peredaran rokok ilegal. Loh, kenapa sih pemerintah begitu serius terhadap peredaran rokok ilegal? Apakah peredaran rokok ilegal begitu merugikan? Yuk kita bercerita. Seperti yang kita ketahui, rokok memiliki dampak buruk bagi kesehatan dengan meningkatkan resiko terkena berbagai penyakit. Bahayanya lagi, hal ini tidak hanya berlaku bagi perokok aktif, namun juga bagi siapapun yang menghirup asapnya. Untuk itu, pemerintah berupaya mengendalikan produksi rokok, salah satunya melalui instrumen fiskal yang disebut cukai. Cukai itu apa sih? Sederhananya, cukai adalah pungutan negara terhadap barang yang perlu dikendalikan karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Penerimaan negara di sektor cukai sendiri nantinya akan dimanfaatkan kembali untuk masyarakat dan lingkungan. Salah satunya akan kembali ke daerah-daerah penghasil cukai melalui mekanisme dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dana ini kemudian dimanfaatkan untuk pembiayaan kesehatan, contohnya pembangunan rumah sakit khusus paru di Karawang yang sepenuhnya menggunakan dana dari penerimaan cukai. Dan juga dimanfaatkan untuk kesejahteraan petani tembakau dan buruh pabrik rokok yang diwujudkan dalam bentuk bantuan langsung tunai di beberapa daerah. Sayangnya, di balik pentingnya cukai sebagai instrumen pengendali, ada aja oknum nakal yang menghindari kewajiban cukai pada produknya demi keuntungan pribadi, yang kemudian kita sebut sebagai rokok ilegal. Jenis rokok ilegal ini bermacam-macam. Ada rokok polos tanpa dilekati pita cukai, rokok yang dilekati pita cukai palsu, rokok yang dilekati pita cukai yang bukan haknya, rokok yang dilekati pita cukai milik perusahaan lain, dan rokok yang dilekati pita cukai bekas. Di mana rokok ilegal ini dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan negara yang berdampak pada berkurangnya alokasi penerimaan cukai untuk masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, untuk menjaga fungsi cukai sebagai instrumen pengendali, melindungi IKM dan UKM atau industri yang sudah mengikuti ketentuan dan optimalisasi penerimaan cukai, dilakukan operasi gempur rokok ilegal. Sederhananya seperti ini sahabat BC, kalau peredaran rokok ilegal dapat ditekan, maka diharapkan rokok legal lah yang akan mengisi pasar perdagangan, sehingga setidaknya penerimaan cukai dapat dioptimalkan. Begitu juga dengan pemanfaatannya. Tentunya, dalam menjalankan tugas ini, Bea Cukai tidak sendiri, melainkan sejalan bersama Asosiasi Pengusaha Legal, Direktorat Pajak, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum lainnya seperti TNI dan Polri. Operasi ini juga seimbang dengan upaya preventif yang dilakukan, seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa legal itu mudah. Gimana sahabat BC? Udah tahu kan kenapa disebut rokok ilegal dan kenapa rokok ilegal bisa sangat merugikan? Jadi, yuk kita dukung Bea Cukai dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Kamu juga bisa loh melaporkan adanya indikasi peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau menghubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1500225. Sekian bercerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya, apalagi yang seru untuk kita bahas di bercerita selanjutnya. Iya, telah kita dengarkan tadi video singkat ya dari teman-teman Bea Cukai. Bapak dan Ibu, para sobat Eksim yang berbahagia, selamat pagi menjelang siang di Kota Manado.
Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Bea Cukai buat para insan bea cukai yang ke-76 ya. Hari ini ditandai dengan upacara di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai di Jakarta, dibuka langsung oleh Bu Menteri Keuangan ya dan Bapak Wakil Menteri Keuangan. Tanpa berpanjang lebar, Bapak dan Ibu sekalian, perkenankan saya membacakan CV singkat ya dari kedua narasumber kita hari ini. Pertama adalah Pak Vincentinius. Pak Vincentinius ini adalah pemeriksa bea cukai pertama. Selamat pagi Pak Vincent. Selamat pagi Pak Arfan. Ya. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Pak Putu Nova, pelaksana pemeriksa pada Kanwil BC Sulbaktara. Selamat pagi Pak Putu. Selamat pagi Pak. Ya. Pada kesempatan berbahagia kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik ya, yang tadi sudah dibuka di awal mengenai apa itu cukai, gitu ya. Nah, tanpa perlu berpanjang lebar lagi, saya persilahkan mungkin Mas Putu ya, untuk mempresentasikan mengenai apa itu cukai kepada kita semua dan para sobat Eksim yang berbahagia. Mari kita simak bersama pemaparan dari Bapak Putu Nova. Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Selamat pagi para peserta kelas Eksim yang berbahagia. Di sini pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bersama-sama apa sih cukai itu secara umum. Baik, tadi di awal kita sudah melihat video mengenai cukai itu. Cukai itu tersendiri merupakan pungutan negara terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan oleh Undang-Undang Cukai itu sendiri. Nah, karakteristik itu ada 4. Yang pertama, menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Kemudian konsumsinya perlu dikendalikan. Kemudian ada pembebanan demi keadilan dan keseimbangan berupa pungutan negara dan pengawasan untuk peredarannya. Jadi BKC itu harus diawasi dalam peredarannya di masyarakat. Lalu kemudian di sini untuk pengenaan cukai itu sendiri ada disebutkan dengan subjek cukai. Nah, apa saja subjek cukai itu? Nah, subjek cukai itu ada dari produsen atau pengusaha, biasanya itu produsen atau pengusaha itu baik itu pengusaha pabrik ataupun importir dari barang kena cukai. Nah, untuk pengusaha pabrik atau importir itu statusnya sebagai wajib cukai atau penanggung cukai. Selanjutnya subjek cukai yang kedua ada konsumen. Nah, konsumen di sini pemikul cukai atau istilahnya kalau konsumen itu yang membayar cukai. Seperti itu, di mana untuk membayar cukai itu nanti diwakilkan oleh si pengusaha pabrik atau importir, seperti itu. Jadi selanjutnya untuk objek cukai itu ada 3. Yang pertama ada hasil tembakau, lalu ada etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol. Selanjutnya. Apa sih objek cukai itu? Ada 3 itu. Jadi ada yang pertama etil alkohol itu etil alkohol yaitu etil alkohol adalah barang cair jernih tidak berwarna di mana simbol kimianya itu ada C2H5OH. Itu merupakan cairan sintesa kimiawi. Nah, apabila diproses dengan cara peragian, itu digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai macam jenis produk. Bisa itu untuk penggunaan barang minuman mengandung etil alkohol ataupun produk-produk lain, misalnya sebagai hand sanitizer dan segala macamnya. Selanjutnya ada hasil tembakau. Nah, hasil tembakau itu merupakan barang kena cukai yang meliputi sigaret, ada cerutu, rokok,
rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Nah, yang terbaru itu ada berupa rokok elektrik atau vape, itu juga merupakan eh, hasil tembakau lainnya. Selanjutnya, objek yang ketiga adalah MMA. Nah, MMA ini atau disebut dengan minuman mengandung etil alkohol, yaitu semua barang cair yang bahan bakunya menggunakan etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, bisa penyulingan, ataupun cara lainnya. Nah, jenis-jenis MMA yang beredar di pasaran itu sangat bervariasi dengan kadar alkohol yang berbeda-beda. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau jenis MMA itu ada bir, ada wine, whisky, vodka, dan ada juga MMA tradisional seperti arak atau cap tikus. Selanjutnya, nah, untuk pengenaan tarif cukai itu sendiri, di sini terdapat 3 metode untuk pengenaan tarif cukai. Yang pertama, itu ada tarif cukai berdasarkan persentase atau disebut dengan tarif ad valorem. Kemudian ada tarif spesifik, yaitu jumlah rupiah untuk persatuan BKC tersebut. Kemudian ada gabungan. Gabungan itu ya gabungan dari ad valorem dan spesifik. Kemudian untuk penentuan pengenaan tarif tersebut ada didasarkan dari harga dasar dari BKC tersebut. Nah, untuk harga dasar barang kena cukai tersebut untuk BKC produksi dalam negeri itu harga dasar dari harga jual pabrik ataupun harga jual eceran. Dan untuk BKC impor, harga dasarnya berdasarkan nilai impor, itu nilai pabean dan plus biaya masuk, dan harga jual ecerannya. Nah, untuk perhitungan tarif cukai secara ad valorem, itu pengenaan tarif cukainya berdasarkan persentase. Misalnya untuk tarif seperti pengenaan untuk ini. Ya, jadi memang apa? Persentase. Saya tambahin ya, Ya. Mas. Jadi tarif ad valorem jadi memang ada 3. Jadi tarif itu ada 3, tarif ad valorem, tarif campuran, ya, sama tarif spesifik. Nah, ini kalau sobat-sobat Eksim yang tahu mengenai tarif ad valorem, kalau apa mungkin sebagai penikmat rokok ya, ini pasti umurnya sudah 20 tahun ke atas atau sudah lulus dari sekolah lah. Karena tarif ad valorem ini terjadi dikenakan pada saat sekitar tahun 2000. Jadi di tahun 2000 ke bawah itu ad valorem dengan dia persentase. Jadi persentase itu dia akan berefek juga ke harga di pasaran. Jadi dari harga pasar terus persentasenya, itulah ad valorem. Tapi kekurangannya dia antara terlalu disparitasnya terlalu tinggi karena masing-masing daerah kan beda harga. Nah, kemudian saat akan dirubah kemudian pemerintah akan menjadikan dari tarifnya itu jadi spesifik. Nah, saat peralihan itu memang ada sempat tarif ad valorem dan spesifik dikenakan bersama-sama karena masa-masa peralihan supaya tidak kaget begitu. Nah, kemudian baru setelah itu dikenakanlah tarif spesifik yang memang betul-betul itu akan lebih gampang untuk penghitungan pungutannya karena pungutannya itu dikenakan berdasarkan satuan. Jadi kalau rokok itu bukan berdasarkan harganya, tapi berdasarkan satu batangnya itu dikenakan tarif spesifiknya berapa. Begitu. Jadi terus minuman juga sama. MMA per 1 liternya dikenakan berapa. Terus yang untuk
ini yang baru ini, yang baru-baru saja berarti liquid vape ya untuk ekstrak dan esen tembakau ini dikenakan berdasarkan mililiternya. Nah, seperti itu, Pak. Silakan, Pak, lanjut. Terima kasih Pak Vincent. Selanjutnya kita di sini akan membahas mengenai cara pelunasan cukai itu sendiri untuk pungutan negara di bidang cukai. Nah, pungutan cukai itu ada 3 jenis cara pelunasan. Yang pertama itu ada pembayaran, kemudian ada dengan melalui pelekatan pita cukai, kemudian ada pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Nah, untuk pelunasan cukai dengan cara pembayaran itu sendiri itu dikenakan terhadap objek cukai berupa etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol dengan kadar di bawah 5%. Itu contohnya seperti bir, ya, bir dan lain-lain. Kemudian untuk pengenaan cara pembayaran tersebut, jadi nanti si pengusaha pabrik sebelum mengeluarkan barang dari pabriknya atau tempat penimbunan sementara untuk BKC impor, mengajukan billing untuk dibayarkan pada bank atau pos persepsi. Setelah dilunasi, baru boleh dikeluarkan dari pabrik atau tempat penimbunan sementara dengan dokumen CK5. Selanjutnya, untuk pelekatan pita cukai, nah untuk pelekatan pita cukai yang pelunasannya dikenakan terhadap hasil tembakau, yaitu berupa rokok atau tis atau hasil pengolahan tembakau lainnya seperti liquid vape itu, dan untuk MMA dengan kadar di atas 5%. Nah, untuk pelekatan pita cukai untuk produsen hasil tembakau dan MMA dengan kadar di atas 5% itu dilakukan di pabrik sebelum barang dikeluarkan dari pabrik. Untuk pelekatan pita cukai hasil tembakau impor ataupun MMA impor bisa di negara asal atau di tempat penimbunan sementara. Nah, ketentuan untuk pelekatan pita cukai itu sendiri, yang pertama harus sesuai dengan tarif cukai dan kadar MMA yang terdapat pada kemasan. Kemudian merupakan harus sesuai dengan peruntukannya. Maksudnya peruntukan itu masing-masing pita cukai itu ada personifikasinya. Jadi masing-masing pengusaha pabrik atau importir itu punya personifikasi tersendiri pada pita cukainya. Kemudian pita cukai tersebut harus utuh, tidak rusak ataupun tidak bekas pakai. Kemudian untuk setiap kemasan ditempel satu keping pita cukai, tidak boleh lebih. Kemudian untuk pelekatan pita cukai itu dilekati pada kemasan yang digunakan sebagai penutup untuk menutup kemasan. Apabila untuk kemasan itu dibuka, jadi pita cukai tersebut harus rusak seperti itu. Kemudian dilekatkannya harus sesuai dengan waktu pelekatannya. Misalnya untuk tahun anggaran 2022 hanya boleh dilekati untuk produksi tahun 2022, tidak boleh untuk waktu selanjutnya. Nah, apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka cukai dari barang kena cukai tersebut dianggap tidak dilunasi. Seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak, untuk gambaran cukai secara umum. Penjelasannya, apabila ada yang didiskusikan, mari dipersilakan. Ya,
Luar biasa ya, kita beri applause buat narasumber kita ya atas pemaparannya. Ya. Ya, kita beri applause buat narasumber kita atas pemaparan yang bersangkutan pada hari ini. Nah, Sobat Eksim yang berbahagia tentunya sudah tidak sabar ya untuk bertanya kepada narasumber. Kita buka pertanyaan melalui 3 skema, melalui Slido, melalui chatbox, dan melalui pertanyaan live ya. Tapi mungkin untuk memberi kesempatan para Sobat Eksim bertanya kepada narasumber, sudah masuk terlebih dahulu ada sekitar 3 pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kami. Yang pertama, saya mau sampaikan kepada narasumber adalah coba dijelaskan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Cukai. Silahkan, baik Pak Putu maupun Pak Vincent. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Arfan. Jadi memang prinsip dari Undang-Undang Cukai ini seperti sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak beli atau Mas ini ya. Karena sebenarnya Nova ini dari Bali ini. Jadi beli Nova. Jadi prinsipnya adalah cukai itu jadi dikenakan supaya terjadinya keadilan dalam keseimbangan. Jadi keadilan untuk pengenaan itu memang sebetulnya cukai kan tanda kutip sebetulnya kan barang yang dikenakan cukai itu kan pasti kan barang yang dilarang ya sebetulnya. Makanya pemerintah memberikan tools-tools supaya barang itu tetap dibolehkan beredar karena kita kemajemukan tentunya. Karena kita kemajemukan ada yang boleh mengkonsumsi, ada yang tidak. Nah, tapi pemerintah memberikan tools yang tepat supaya itu dapat seimbang gitu loh. Jadi adil, jadi dikenakan tapi dengan pengawasan yang ketat. Kemudian untuk pemberian insentif juga. Jadi memang cukai itu untuk insentif supaya nanti hasilnya akan dikenakan tentunya ke hal-hal yang positif itu. Jadi walaupun kita tahu bahwa cukai itu memang kalau barang-barang yang dikenakan cukai itu berdampak negatif, tentunya perlu juga untuk insentif supaya bisa ditanggulangi mengenai dampak negatifnya tersebut. Kemudian pembatasan produksi dan konsumsi untuk perlindungan pada masyarakat yang kita ketahui tentunya bahwa konsumsi yang berlebihan terhadap barang kena cukai akan sangat berdampak jelek atau buruk gitu loh. Bagi diri sendiri dan juga bagi lingkungan sosial gitu. Jadi itulah itu baru 3 ya. Berarti yang keempat itu, nah jadi pemungutannya netral, jadi semuanya pasti akan kenakan pungutan yang sama gitu. Terus kelayakan administrasi, jadi tidak segampang itu orang akan berusaha di bidang cukai karena memang kembali lagi ke dasarnya bahwa cukai itu sebenarnya barang yang untuk yang sintek gitu. Maksudnya itu pajak yang dosa itu sebetulnya itu yang perlu dibatasi gitu loh untuk pemerintah. Makanya secara administrasi juga harus pemerintah juga harus betul-betul konsen untuk bisa mengawasi, jangan sampai nanti yang tidak layak administrasi bisa berusaha di bidang cukai. Kemudian tentunya di luar itu semua penerimaan negara juga cukup penting dengan adanya cukai itu, karena itu terus pemerintah juga untuk bisa memungut dari pajak atau pungutannya dari barang kena cukai. Dan yang terakhir, nah walaupun pemerintah memberikan izin katakanlah untuk peredaran dan lain sebagainya, tapi pengawasannya pemerintah membuat pengawasan yang sangat ketat itu, dengan sanksinya pun sangat-sangat konsisten. Jadi kalau siapapun itu yang berusaha di bidang cukai ya siap-siap aja
harus betul-betul tertib, harus betul patuh karena di kita itu sanksinya kalau sampai sanksi pidana itu minimal 1 tahun. Jadi tidak ada yang cuma percobaan dan lain sebagainya, tidak. Yang ada setiap melakukan kejahatan atau pelanggaran di bidang cukai itu pasti kena hukuman kurungan 1 tahun penjara. Demikian Pak Arfan. Ya, terima kasih. Jadi intinya memang secara prinsip dalam Undang-Undang Cukai ini untuk meregulasi gitu ya, dan memberi pembatasan yang terukur ya buat konsumsinya di masyarakat. Luar biasa. Masuk ke pertanyaan kedua dari chatbox, Bapak dan Ibu sekalian, ada dari Pak Caadi. Ya, selamat siang Pak Caadi. Di sini pertanyaannya adalah untuk rokok herbal, Pak. Rokok herbal apakah sudah dikenakan cukai? Begitu pertanyaannya. Silakan, Pak. Terima kasih Pak. Jadi untuk rokok herbal sendiri, tentunya itu butuh apa namanya proses untuk membuatnya pun kan mulai proses-proses ya. Jadi tidak sekedar orang itu akan langsung membuat rokok mau dari daun-daun apa, terus kan pasti kan mulai perizinan, terus perizinan. Nah perizinan-perizinan itu yang dilalui nanti dari dinas perindustrian, dari dinas perdagangan, dari dinas kesehatan, dan tentunya sampai ke kita yang terakhir untuk rokok yang herbal itu sesuai dengan data di kita ya tentunya terkena cukai. Nah, tapi itu pun perlu apa namanya pemeriksaan lebih lanjut Pak, karena memang yang kita awasi, yang kita kenakan sebagai barang kena cukai itu kan yang untuk tembakau. Jadi kalau itu ternyata ada kandungannya, walaupun sedikit ada esen dari tembakau, tentunya akan kena cukai. Sedangkan kalau yang betul-betul tidak ada kandungan dari tembakau, itu memang belum diatur lebih lanjut. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa. Ya, jadi mungkin semakin memperjelas ya cara wala berpikir dari kita semua. Selanjutnya ada pertanyaan menarik juga dari Pak Eta KPP Serpong ya. Pak Eta bertanya mengenai selama pandemi COVID-19 adakah peningkatan penggunaan dan peredaran rokok ilegal ya. Jadi pertanyaannya adalah mengenai rokok ilegal yang di dalam pengawasan bea cukai dan bagaimana penanganannya. Dipersilakan Pak. Ya, terima kasih. Sebetulnya ini kalau kita mau membahas tentang hasil tembakau, ini akan dibicarakan secara tuntas sebetulnya di series yang berikutnya. Tapi bolehlah nanti kita akan coba menjelaskan untuk permukaannya aja. Jadi memang rokok ilegal itu ini sekarang sudah mulai menurun ya. Tapi dengan adanya naik tarif, nah tentunya karena konsumennya atau permintaannya itu tetap, sedangkan harganya naik, nah itu mungkin kelihatannya mulai coba-coba untuk peredaran ilegal itu juga ikut mengikuti karena konsumsi dari rokok itu sebetulnya di luar, kalau kita ini bilang di luar dari konsumsi yang normal itu, karena mereka itu walaupun kadang konsumennya lebih milih beli rokok daripada beli makan, gitu. Jadi kalau kondisinya apalagi kondisi yang baru banyak pikiran, maksudnya yang penuh dengan ketidakpastian dan lain sebagainya, orang akan mencari yang adiktif itu ya rokok itu tadi. Jadi emang akan ini tidak bisa dipakai aturan perekonomian yang biasa itu. Tapi nanti Pak, nanti kalau yang mau dijelaskan lebih lanjut, lebih detail lagi nanti akan di series yang berikutnya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Jadi the next series ya, Bapak dan Ibu mungkin siap untuk menanti dengan sabar. Berikutnya pertanyaan dari Pak Rian Octavianus ya, yang akan kita sampaikan kepada narasumber. Apakah gula juga nanti akan dikenakan cukai, Pak?
Jadi ini terkait dengan fenomena di mana sekarang kan lagi marak penggunaan gula yang berlebihan di produk-produk yang dikonsumsi umum gitu ya. Jadi maksudnya kalau tadi dijelaskan di awal mengenai efek regulasi membatasi peredaran, apakah gula juga nanti akan dikenakan cukai? Demikian, Pak. Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik ini. Jadi memang kalau kita coba mencoba menjelaskan dari apa namanya dari sejarah historis lah. Sebenarnya kita sejak zaman waktu masih dijajah Belanda dengan Undang-Undang Ordonansi itu gula memang sudah termasuk dari barang kena cukai, Pak. Jadi memang ada banyak yang dikenakan cukai. Yang sekarang kan kalau di undang-undang sekarang hanya 3 atau hanya etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dan hasil tembakau. Sedangkan dulu itu ada minyak tanah. Minyak tanah pun kena cukai. Kemudian gula kena cukai. Jadi katakanlah barang yang kenikmatan ya termasuk dari pajak barang yang kenikmatan itu yang tidak bisa dinikmatin oleh orang banyak itu dikenakan cukai. Jadi kedepannya Pak, jadi memang ini terus dikaji untuk akan ekstensifikasi cukai. Termasuk yang kemarin yang sudah cukup sering dibicarakan mengenai cukai plastik ya. Cukai plastik juga, tapi memang belum jadi dilaksanakan, tapi sudah dibicarakan terus-menerus, dikaji terus-menerus untuk mencoba untuk mengekstensifikasi barang kena cukai, termasuk juga untuk minuman berpemanis gitu. Jadi tapi belum tiba saatnya sekarang, tapi masih dikaji terus dan kedepannya ya insya Allah mungkin akan betul-betul terlaksana untuk kenaan pajak cukai minuman yang berpemanis akan dilaksanakan. Ya, sudah dimulai dari sekarang mungkin ya. Kalau nanti Bapak dan Ibu belanja di Indomaret gitu ya, Alfamart harus berbayar gitu kan plastiknya. Mungkin dari situ awal pemikirannya gitu ya. Tapi tentunya tidak diserahkan kepada sektor swasta Bapak dan Ibu sekalian. Regulasi akan tetap di tangan pemerintah dan masih terus difikirkan ya mengenai dampaknya. Karena bisa dipastikan ekstensi dari barang-barang yang akan dikenakan cukai ini pasti dipikirkan dengan matang mengenai dampak perekonomiannya gitu ya. Selanjutnya Pak Bagus Aprilianto ya yang akan menanyakan mengenai bagaimana cara spesifik Pak membedakan antara rokok ilegal dan rokok yang melekatkan pita cukai palsu. Itu pertanyaannya. Silakan Pak. Oke, saya akan coba jelaskan lagi, tapi sebetulnya ini Pak Bagus harus mantengin terus nih karena kita series berikutnya memang akan dengan lebih detail, lebih spesifik lagi akan menjelaskan mengenai barang kena cukai berupa hasil tembakau termasuk dari pelekatan itu. Jadi kalau sekarang kita coba akan jelaskan sedikit aja. Jadi memang untuk rokok itu antara ilegal dengan yang legal. Kalau yang legal itu yang pertama kali memang tentunya saat itu produk yang paling gampangnya aja secara awam ya. Produk itu dikenakan secara umum dari sudah ada iklannya, sudah beredar secara luas, dan mempunyai trademark yang khusus itu. Nah itu tentunya kita bisa mempunyai satu poin bahwa itu legal. Yang berikutnya adalah kalau kita lihat untuk antara yang tercantum di situ, tercantum di dalam bungkus rokok, apakah dia detail ada kandungan nikotinnya, ada tulisan mengenai produk dari pabrik mana, itu sudah satu poin lagi. Nah kemudian tentunya yang berikutnya dilihat dari kemasannya itu sendiri, kemasannya rapi atau tidak, karena yang ilegal tentunya banyak yang dibuat secara sembarangan gitu. Jadi kalau pembungkusnya
rapi dan baik, yaitu ada 1 poin lagi. Kemudian yang poin berikutnya kita lihat antara rokok itu jenisnya adalah sigaret kretek mesin atau sigaret kretek tangan atau sigaret putih mesin gitu ya. Karena sesuaikan antara tulisan yang jelas kalau di orang Jawa bilang itu bandrol ya, bandrol atau pita cukai itu dengan kondisi fisik isinya apa sesuai. Nah, kalau tidak itu sesuai, itu 1 poin lagi. Nah, kalau untuk tahu lebih detail lagi mengenai gimana tata ciri-cirinya pita cukainya yang asli seperti apa, ada apa? Ada tanda apa benangnya atau tanda ininya. Nah, itu nanti harus mengikuti untuk seri yang selanjutnya karena ingat tinggal 3 kali lagi Pak. Jadi seri yang 17 seri ini sudah seri yang ke-14. Jadi tinggal 3 seri lagi sudah lulus. Jadi untuk peserta kalau sudah mengikuti 17 seri menjadi calon eksportir importir Indonesia. Ya, Pak. Oke, luar biasa gitu ya. Jadi barang siapa para sobat Eksim yang mengikuti lengkap 17 seri dari apa namanya kelas Eksim ini dijanjikan dapat sertifikat gitu ya Pak ya. Siap. Nah ini ada pertanyaan yang masih setipe dengan pertanyaan sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian dari Pak Mateus ya. Bagaimana dengan gula alami seperti olahan gula dan daun stevia, apakah masuk ekstensi cukai Pak nanti ke depannya? Itu ada pertanyaan seperti itu. Silakan Pak. Ya, untuk kedepannya masih step by step Pak. Jadi memang yang baru kemungkinan besar akan diekstensifikasi itu gula industri ya, gula tebu. Jadi minumannya. Jadi yang produk yang nanti akan berponanis gula itu yang akan. Untuk gula alami, terus gula olahan dari daun stevia dan lain sebagainya itu sementara belum akan diekstensifikasikan kena cukai. Oke, luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, ini untuk memberi kombinasi ya, biar pertanyaannya nggak monoton, Bapak dan Ibu sekalian. Kepada Bu Friska, dipersilakan Bu untuk raise hand. Bisa dihidupkan videonya dan pertanyaan langsung disampaikan kepada narasumber kita. Silakan Bu Friska. Oh, dia nggak ya. Siap. Jadi apa namanya nggak jadi pertanyaan nih kayaknya Bu Friska. Lanjut Bapak dan Ibu. Ya, masih dari Bu Friska ya. Izin bertanya, mungkin tidak melalui live chat. Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaannya seperti ini Pak narasumber. Apakah penerimaan cukai sudah sangat berpengaruh dalam APBN kita? Intinya mungkin mau melihat mungkin dimensi besaran angka penerimaan cukai ya terkait dengan penerimaan negara signifikan atau tidak. Silakan Pak. Terima kasih Bu Friska ya. Ini mungkin pandangan saya ya, untuk berdasarkan data, memang untuk cukai itu lumayan sangat berpengaruh karena kalau dibandingkan saja Bu, jadi untuk penerimaan cukai itu dia sampai target bisa sampai 200 triliun. Sampai 200 triliun. Dan kalau kita bandingkan saja ya maksudnya dengan kontribusi tambang emas katakanlah tambang emas yang besar sekali yang ada di Papua, itu kontribusi ke negara setahun hanya 8 triliun, sedangkan cukai itu bisa sampai 200 triliun. Nah, padahal cukai pun dari pengenaan dari bea kena barang kena cukai itu pun tidak berdiri sendiri ya Bu. Jadi cukai itu pasti ada yang ngikutin. Yang ngikutin apa? Pasti akan ada PPN-nya. Terus pasti ada PPh-nya. Jadi tentunya penerimaannya untuk negara itu sangat lumayan signifikan. Nah, begitu Bu. Siap. Gitu ya. Semoga Bu Friska cukup puas dengan jawaban dari narasumber kita ya. Jadi intinya
memang penerimaan cukai adalah salah satu andalan ya, di mana ketika mungkin Bapak dan Ibu ingat saat pandemi COVID itu sukses menambal penerimaan negara gitu ya. Jadi ketika downtrend penerimaan pajak, nah penerimaan cukai ini mengambil alih peran itu gitu ya. Nah selanjutnya juga dari Pak Caadi ya yang tadi juga bertanya, ini pertanyaan keduanya yaitu apakah sudah dilakukan pendampingan UKM terkait rokok ilegal untuk mendapatkan cukai Pak. Jadi agar rokok yang tadinya ilegal ini bisa menjadi legal gitu. Kira-kira seperti itu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Cak Adi ya, itu pasti dari Jawa Timur ya. Jadi memang salam kenal Pak Cak Adi. Ya, ini memang untuk ini mengenai UMKM, lebih dengan yang memang jenis usahanya itu di bidang kita untuk ekspor, impor dan juga cukai, itu kita mempunyai tugas dari amanahkan dari kantor pusat dari Bu Menteri untuk bisa mendampingi ya. Tentunya dari kantong-kantong tempat usaha rokok itu kantor-kantor setempat, kantor bea cukai setempat pasti akan bersedia ataupun yang sudah ada beberapa yang kita sudah pernah lihat memang sudah mendampingi gitu. Jadi memang kalau ataupun ternyata belum sempat didampingi, tapi dengan tangan terbuka kantor bea cukai pasti akan membantu dan mau mengarahkan dan juga membina untuk memang semua rakyat Indonesia, semua penduduk Indonesia yang mau berusaha, terlebih untuk UMKM, apalagi yang di bidang yang sama dengan yang diawasin kita yaitu cukai. Jadi kita suruh kantor bea cukai itu diamanahkan untuk melayani Pak. Mungkin respon dari pembicara kita ini Pak Putu, monggo Pak Putu. Untuk pertanyaannya Pak Caadi barusan. Untuk pendampingan itu sendiri mungkin diperlukan proses nanti kan. Halo, Des. Nah, untuk UMKM itu nanti kan dari tim entah dari kantor pelayanan pasti akan selalu aktif untuk mensosialisasikan apa sih rokok legal itu yang seperti apa masyarakat. Jadi nanti bisa kita buatkan suatu kegiatan pasti untuk menampung lah aspirasi-aspirasi apalagi untuk pengusaha-pengusaha rokok kelas kecil menengah seperti itu, bagaimana sih mereka sebaiknya untuk bisa agar menjadi pengusaha rokok yang legal seperti itu. Jadi kan itu ada proses-prosesnya, ada ketentuan-ketentuannya bagaimana suatu pengusaha tersebut bisa menjadi pengusaha BKC yang legal seperti itu. Oke, siap, luar biasa ya. Jadi intinya bea cukai akan cepat tanggap ya terkait dengan pendampingan UKM yang dimaksudkan oleh penanya barusan. Ya, terima kasih. Sekarang masuk ke ini kayaknya Pak Matius Pamuji dari KEK Bitung ya. Pertanyaan juga yang mungkin kedua atau ketiga ini. Di sini yang dipertanyakan adalah manfaat apa yang didapat oleh daerah yang bukan penghasil potensi pungutan cukai. Gitu ya. Jadi kan kalau yang punya kayak seperti Jawa Timur yang lahan pertanian tembakau gitu ya, atau NTB atau dan lain sebagainya lah, itu mungkin lebih gampang ukurnya. Nah, tapi bagaimana dengan daerah yang bukan penghasil potensi pungutan cukai? Silahkan Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi memang untuk aturan kita mengenai dana bagi hasil, katakanlah dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dana bagi hasilnya itu diberikan untuk penghasil Pak. Jadi memang untuk penghasil tembakau, untuk penghasil rokok itu dikenai mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi kalau yang daerah yang tidak bukan sebagai penghasil produk itu dapat ini Pak, dapat apa namanya dana bagi
pajak rokok, Pak. Yang kebetulan yang saya tahu memang di Sulawesi Utara lumayan dapat eh, bagi dana bagi untuk pajak rokok. Jadi memang jadi ada dua toh. Jadi yang untuk yang daerah penghasil memang mendapatkan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau. Tapi yang untuk daerah yang bukan penghasil, yang seperti kayak di Sulawesi Utara itu, seperti daerahnya Bapak, itu mendapatkan namanya bagi hasil pajak rokok. Demikian, Pak. Ya, siap. Terima kasih, Pak Vincent. Bapak dan Ibu, dipersilakan buat bertanya live ya. Mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber kita, dipersilakan. Oke, kalau tidak ada, sambil menunggu Bapak dan Ibu mungkin mempersiapkan pertanyaannya adalah, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari Slido ya Bapak dan Ibu sekalian yang berkaitan dengan pertanyaan apa tuh yang dimaksud dengan MMEA, Pak? Tadi mungkin beliau ini nggak mengikuti waktu dijelaskan oleh Pak Putu gitu ya. MMEA makanan dan minuman berkandungan etil alkohol gitu ya. Silakan Pak. Oke, memang betul nih Pak Arfan ya, kelihatannya yang tanya tidak menyimak dari awal nih ya. Tapi boleh akan kita jelaskan, akan kita ingatkan lagi bahwa MMEA itu adalah minuman mengandung etil alkohol. Jadi yang umum di masyarakat awam itu disebut minuman beralkohol, itulah MMEA. Tapi bahasa hukumnya saja itu dinamakan MMEA. Jadi minuman mengandung etil alkohol. Jadi berapapun minuman itu yang apa yang disebut minuman, jadi minuman yang dianggap wajar untuk diminum gitu loh. Dan dia mempunyai kandungan berapapun nilai etil alkoholnya atau berapapun nilai alkoholnya, itu makanya disebut MMEA. Demikian Pak Arfan. Bapak dan Ibu, para Sobat Eksim jadi lebih paham ya. Mungkin kalau Bapak dan Ibu lihat ada cap tikus gitu ya. Nah ini mungkin yang pertanyaan menarik ini. Mungkin awalnya makanan Pak, jadi seperti tape ya. Tape, kalau mungkin Pak Vincent dari Jawa Timur ya. Saya sempat besar di Jawa Timur. Dan tape kalau udah kematangan itu menghasilkan alkohol dan cukup tinggi. Nah itu boleh nggak itu dimaksudkan sebagai MMEA gitu Pak? Silakan Pak. Nah, sebetulnya kalau kita menyebut secara gambaran umum, setiap hasil dari fermentasi itu bisa disebut sebagai MMEA. Karena memang kalau dilihat dari kalau air tape itu pun sebetulnya kan food grade ya, maksudnya boleh diminum. Nah itu tentunya kita bisa menyebutnya sebagai MMEA. Tapi secara regulasi kita, jadi setelah aturan itu kan kita betul-betul aturan harus dibuat supaya menjadi jelas dan tidak terjadi kebingungan di masyarakat. Makanya di kita itu ada juga diatur mengenai minuman mengandung etil alkohol tradisional. Nah, yang ada ketentuannya khusus yaitu juga bebas atau tidak dipungut cukai juga. Tapi tolong ikuti series berikutnya karena itu akan diulas dengan tuntas mengenai minuman mengandung etil alkohol di series berikutnya. Jangan lupa ya untuk selalu mengikuti. Oh siap. Semoga dengan penuh kesabaran sobat-sobat Eksim ya akan menanti ya penjelasan dari narasumber berikutnya di seri yang berikutnya juga sehingga tuntas sampai 17 seri ya. Selanjutnya saya mungkin akan membacakan pertanyaan dari Selido juga. Mohon dijelaskan ulang mengenai pengenaan tarif ad valorum, Pak. Ad valorum ya. Mungkin yang bersangkutan ini kepingin dapat penjelasan lebih gitu ya. Kira-kira kalau nggak salah tarif ad valorum ini kan pakai percentage ya, persentase. Nah itu bagaimana itu aturan teknisnya persentase yang dimaksud, demikian Pak. Oke. Saya coba jelaskan. Jadi tarif ad valorum itu tarif persentase. Jadi dari harga dasarnya. Harga dasar itu bisa HPP, harga pokok produksi, dan juga bisa harga jual ecerannya. Nah, itu jadi persentase nanti ad valorum dikenakan
Katakanlah cukainya kena 10%. Nah, 10% itu dari harga dasarnya. Harga dasarnya itu katakanlah HPP-nya. HPP-nya itu satu bungkus rokok itu 5.000. HPP, harga pokok produksinya 5.000, atau tarif cukainya Avalorum itu 10%, berarti dia produsen harus membayar itu sebesar Rp500 gitu. Tapi kalau pengenaannya mengenai harga jual harga jual eceran dasarnya, dasar katakanlah harga jual ecerannya 10.000. Nah, nanti persentasenya pasti tidak sama dengan yang persentase dari harga dasarnya itu HPP. Jadi paling hanya juga ya sama dengan yang kalau dengan harga pokok produksi. Demikian, Pak. Ya, jadi bisa lebih jelas ya Bapak dan Ibu mengenai pentarifan tarif ad valorem ini. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Slido juga mengenai fasilitas apa saja Pak yang tidak dipungut cukai. Jadi kalau dari tadi narasumber menginformasikan mengenai apa saja yang dipungut cukai, ini yang justru nggak dipungut cukai gitu kan. Nah, itu kira-kira kategorinya berdasarkan apa saja gitu. Silakan Pak. Oke, ini kelihatannya beli Nova ini. Gregetan mau menjelaskan mengenai fasilitas yang tidak dimungkinkan juga itu, Pak. Silakan beli. Ya, Baik, di sini saya coba menjelaskan sedikit. Ini mungkin sudah agak lebih ke teknis ya Pak ya. Nanti mungkin lengkapnya bisa pada seri selanjutnya. Di sini saya mencoba memberikan gambaran umum aja. Jadi ada fasilitas tidak dipungut itu berupa pengecualian Pak dari kewajiban pungutan cukai terhadap objek atau subjek cukai barang kena cukai yang tertentu. Nah, kategorinya untuk tidak dipungut itu ada misalnya dari hasil tembakau yang kategori yang tidak dipungut itu hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri itu tidak ada kemasan untuk penjualan eceran Pak, tidak ada label, tidak ada merek, terus pengemasnya tradisional, dia menggunakan bahan baku tertentu seperti daun-daun gitu. Terus nggak ada campuran dari tembakau ataupun bahan lain. Misal ada pakai kimiawi gitu nggak boleh. Terus nggak ada merek dagang. Intinya tidak untuk diperjualbelikan Pak, hanya untuk penggunaan pribadi sendiri gitu misalnya kan. Kemudian ada juga kategorinya itu dari minuman yang dibuat secara tradisional, minuman mengandung etil alkohol yang tadi. Nah, untuk kategori itu bisa dari petani-petani, misalnya kalau di daerah saya kayak petani arak kayak gitu Pak, itu dibuat oleh pembuatannya secara tradisional. Jadi alatnya juga masih pakai alat-alat tradisional gitu, masih pakai yang alami. Terus produksinya itu tidak melebihi kalau nggak salah 5 liter sana, 25 liter sehari. 25 liter sehari. Terus nggak ada kemasan untuk dijual secara eceran gitu loh Pak. Jadi nggak ada label, nggak ada merek. Jadi secara tradisional lah, tidak untuk diperjualbelikan seperti itu Pak. Nah, tapi untuk yang lebih jelasnya tentunya kan, Ya, kembali lagi ke harus lihat terus dan pantengin terus untuk series berikutnya yang akan dijelaskan dengan tuntas mengenai syarat-syarat ini. Apa sih minuman yang disebut tradisional yang tidak dipungut cukai? Gitu ya. Ya, terima kasih Bli Nova dan Pak Vincent ya. Monggo Bapak dan Ibu, dipersilakan bila ada pertanyaan yang sifatnya live ya, Bapak dan Ibu sekalian diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan langsung ke narasumber ya. Bapak Ibu sekalian. Satu lagi mungkin sambil menunggu ada pertanyaan juga dari Saido mengenai tadi mohon maaf Pak saya bergabungnya terlambat. Ada pertanyaan mengenai objek cukai, Pak. Objek cukai. Kira-kira objek cukai itu apa saja gitu ya yang
bisa dikategorikan sebagai objek cukai gitu. Dipersilakan Pak. Oke, terima kasih. Ini kelihatannya harus mengulang lagi di 10 menit yang pertama ya. 10 Sebelum menit. yang pertama itu Nah, kalau saya menjawab ketinggalan. kelihatannya tidak patut karena tadi yang menjelaskan Plinova. Ya silakan Plinova untuk jelasin yang objek cukai itu apa. Silakan. Baik, terima kasih. Sedikit mereview, ini mungkin kan penjelasan di awal ya, objek cukai itu balik lagi ada yang sekarang sedang berlaku di Indonesia. Objek cukai itu ada 3. Ada etil alkohol atau etanol, kemudian ada minuman mengandung etil alkohol dan hasil tembakau. Secara umum sekarang masih 3, mungkin tidak memungkiri nanti ke depannya ada ekstensifikasi untuk menambah objek cukai itu sendiri. Nah, untuk etil alkohol lagi di sini saya mengulang menjelaskan itu berupa barang cair, biasanya diperoleh dari penyulingan, pengolahan molase ya Pak, bisa jadi tebu dengan proses secara disuling atau didestilasi, nanti diperolehlah suatu cairan tersebut dengan kadar alkohol tertentu, Pak. Nanti dari etil alkohol sendiri nanti bisa digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk beralkohol ataupun non alkohol. Kemudian, Jadi saya tambahin sedikit yang untuk etil alkohol ya. Jadi yang penting yang paling harus dimengerti itu apa yang disebut etil alkohol itu dengan suatu zat dengan ikatan kimia C2H5OH. Nah, dia mau yang alami ataupun disintesa secara kimia, itulah yang disebut sebagai etil alkohol yang dikenakan cukai. Lanjut untuk yang MMA. kalau MMA atau minuman mengandung etil alkohol, mudahnya bisa disebut dengan minuman beralkohol. Itu barang cair yang lazim dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, ataupun cara lainnya. Nah, jenis-jenis MMA kalau yang sudah ada di pasaran itu ada bir, whisky, wine, vodka, dan segala macamnya dengan kandungan alkohol bervariasi, bisa dari 0% sampai dengan ada yang sampai 60% alkoholnya. Selanjutnya, objek cukai yang terakhir yaitu hasil tembakau. Di sini berupa sigaret atau rokok, bisa cerutu, ada rokok daun, tembakau iris, kemudian hasil pengolahan tembakau lainnya. Kalau sekarang itu berupa vape ya, liquid vape itu juga termasuk dengan objek tembakau, objek cukai hasil tembakau dari pengolahan lainnya, seperti itu. Gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari Slido. Pita cukai yang ditempel di rokok itu dilabeli oleh perusahaan atau oleh petugas bea cukai, Pak? Jadi mohon penjelasan. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Pak siapa ya? Anonymous ya? Iya, karena anonymous jadi Anonymous ya, oke. Ya, Pak Anonymous atau Bu Anonymous. Ya, kita jelaskan untuk pelekatannya. Pita cukai itu dilekati oleh produsen, jadi oleh pabrikannya Pak, jadi untuk perusahaannya. Dia yang bertugas untuk melekati sendiri gitu loh. Untuk pita cukainya baru dia mengambilnya dari bea cukai. Nah, saat sudah mengambil itu namanya nanti ada CK1 nih, pengambilan pita cukai. Nah, dibawa ke pabrik yang sudah berizin tentunya. Nah, kemudian dilekati di tempat tersebut oleh pegawai pabriknya. Nah, dengan tata cara yang tentunya sudah diatur oleh undang-undang yang tadi sudah dijelaskan oleh Plinova tadi, yang harus dilekatkan di tempat buka tutupnya kemasan, terus kemudian harus dilekatin satu persatu, terus harus dilekati dengan yang erat gitu ya. Begitu. Ibu atau Bapak Anonymous.
nyambung pertanyaan yang juga dari penanya yang sama adalah siapa yang mencetak pita cukai, Pak? Nah, yang Ada pertanyaan yang mencetak, sama. ya, oke, terima kasih. Yang mencetak pita cukai adalah yang sama mencetak juga uang. Oh gitu, perum-peruri itu ya. Iya betul. Iya, Jadi yang siap. mencetak pita cukai itu adalah perum peruri, Pak. Jadi memang dibuat oleh yang memang ahli ya, memang sudah berhak dan ahli untuk mencetak dokumen negara ya, untuk Oke. yang hal yang untuk Mekanismenya negara. berarti atas permintaannya bea cukai itu ya, mereka mencetak itu. Ya, Sejumlah sebanyak apa gitu jadi kan? kalau yang untuk jumlahnya berapa, tentunya itu dari apa produsennya nanti meminta ke bea cukai, nanti bea cukai yang akan eh, meminta ke peruri untuk mencetak seberapa banyak sesuai dengan diminta oleh produsennya. Oh, siap. Kemudian dari Pak Nugroho, apakah cukai plastik sudah efektif diberlakukan mengingat dampak sampah plastik terhadap lingkungan yang cukup merusak dan sulit diurai oleh lingkungan? Jadi cukai atas produk plastik, Pak. Oke Pak, jadi memang sebetulnya apa ya, gembur-gemburnya kan udah lama ya dari akhir tahun ya. Dan kita saja Bea Cukai sudah ada target untuk penerimaan cukai plastik sebetulnya. Kalau di awal tuh sudah target sampai ada target di kita untuk penerimaan cukai plastik, tapi ternyata dari pemerintah memang apa masih menunda Pak untuk pengenaan cukai plastik ini karena berhubungan dengan banyaknya apa katanya banyak masih protes dan lain sebagainya, pengenaan cukai plastik itu masih ditunda. Demikian Pak Nugroho. Jadi intinya sampai dengan sekarang masih belum ya Pak ya, masih belum dan terus dikaji ya perkembangannya. Dipersilakan Bapak dan Ibu untuk kesempatan terakhir bertanya live. Ya, silakan. Bila ada pertanyaan, seluruh pertanyaan Anda juga sudah dibacakan. Ini bentar. Oke, ada 3 pertanyaan dari chat box ya. Oke. Kemudian dari Pak Caadi lagi ini, dari Pak Caadi lagi untuk penerapan cukai, apakah ISO 2200 atau HCCP juga diterapkan untuk penetapan cukai? Silahkan. Oke, terima kasih untuk yang itu syaratnya untuk ISO itu di kita tidak ada Pak. Jadi di syarat di kita itu tentunya tidak apa tidak ada mengenai penerapan ISO dan lain sebagainya. Nah, tentunya untuk kalau ternyata ada pun itu pun dari instansi yang lain karena tugasnya kita itu untuk memberikan izin sebagai apa ya untuk yang pemberi izin yang terakhir gitu loh saat semuanya sudah seperti izin-izin seperti HO terus izin dari AMDAL dan lain sebagainya, izin dari tenaga kerja sudah lengkap baru boleh untuk apa namanya untuk memintakan izin sebagai perusahaan barang kena cukai jadi NPBKC mempunyai apa untuk mendapatkan NPBKC. Jadi untuk yang syarat-syarat seperti itu tentunya itu akan dimintakan oleh instansi yang terkait sebelum kita. Siap. Itu ya, jadi cukup jelas buat Pak Caadi. Ini adalah pertanyaan terakhir yang masuk ke saya sebelum mungkin penanya live mungkin kalau ada dipersilakan sekali lagi. Mohon dijelaskan untuk pembebasan cukai, Pak. Pembebasan cukai itu apa saja yang berkaitan dengan kalau tadi kan benda yang tidak dipungut cukai dan yang sudah dipungut cukai itu sudah dibahas gitu ya. Nah, tapi ini berarti kalau pembebasan ini kayaknya mestinya dipungut tapi dibebaskan gitu kira-kira. Kira-kira seperti apa, Pak? Oke, untuk pembebasan cukai nanti sebetulnya sudah dijelaskan di awal ya untuk materi tadi oleh Blinova nanti akan dijelaskan oleh Blinova lagi untuk direview lagi mengenai pembebasan cukai. Ya. Silakan Blinova. Baik, di sini untuk nah saya review lagi ada di sini ada tidak dipungut, ada fasilitas pembebasan ya. Kalau tidak dipungut kan tadi memang
karena dengan apa tidak dipungut itu terkait dengan objek dengan karakteristiknya tertentu gitu ya. Nah, sedangkan kalau pembebasan itu dia itu pada prinsipnya merupakan BKC yang dikenakan cukai. Cuma karena ada kepentingan yang lebih luas, jadi untuk pengenaan cukainya dapat dikecualikan. Nah, jadi misalnya alasan untuk pemberian pembebasan itu jadi bisa eh, ja- dari hasil seperti kerjasama internasional antar negara, kepentingan industri, kemudian kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan sosial ataupun perlakuan kepada penumpang gitu, Pak. Di sini eh, ada beberapa kriteria yang dibebaskan dari cukai. Nah, misalnya eh, etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku, Pak. Bahan baku untuk Pengobatan. Produk hasilnya itu bisa menjadi barang kena cukai, yang barang bukan kena cukai. Misalnya ya seperti obat, hand sanitizer. Itu kemarin kan kalau COVID nih bisa seperti itu. Terus kemudian ada etil alkohol mungkin yang bisa untuk digunakan pengembangan ilmu pengetahuan seperti itu. Terus ada eh, minuman beralkohol ataupun hasil tembakau yang digunakan perwakilan negara asing, Pak. Misalnya lagi ada konferensi segala macam itu sebagai timbal balik gitu, Pak. Nanti apabila misalnya di perlakuan secara internasional lah, Pak. Misalnya kita di sini dibebaskan, nanti apabila di luar negeri juga itu dibebaskan juga kayak gitu, Pak. Jadi Tidak mungkin untuk dikenakan pajak menyongsong gitu. event besar Iya, G20 iya ya. seperti Oh, itu. siap di Bali ya, siap. Kemudian bisa juga dikonsumsi untuk eh, yang minuman ataupun eh, hasil tembakau bisa rokok itu yang dikonsumsi oleh penumpang yang dibawa ke luar negeri, Pak, untuk berangkat dan tidak dikonsumsi di dalam negeri seperti itu. Bisa dibebaskan dari objek cukai tersebut, duty free lah, Pak. Kita kan ada duty free pas saat keberangkatan itu. Seperti itu, Pak. Kurang lebih. Ya, Oke, luar terima kasih. biasa Blinova. Terima kasih penjelasan yang sangat mencerahkan ya. Bagaimana Bapak dan Ibu, para Sobat Eksim yang berbahagia? Ada pertanyaan lagi? Bila tidak ada, maka kita sampailah kepada penghujung ya acara kita hari ini. Tidak terasa Sobat Eksim, 90 menit sudah kita lewati bersama. Itu artinya pertemuan kita akan segera berakhir. Ya, namun jangan khawatir, Sobat Eksim dapat mengikuti kelas ekspor impor episode ke-15 ya pada hari dan jam yang sama. Ya, kami ingatkan kembali untuk Sobat Eksim agar dapat mengisi presensi dan kuesioner evaluasi di Linktree Humas BC Sulbaktara. Ya. Kemudian sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Vincent dan Pak Putu Nova yang telah berkenan untuk berbagi pengetahuannya kepada kita semua. Sangat menginspirasi gitu ya, dan menjadikan pemahaman kita jauh lebih baik kepada persepsi apakah itu cukai gitu ya. Sobat Eksim, akan ada apa di kelas ekspor impor episode ke-15? Mari kita simak teaser berikut ini. That's ISO. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang, we taking shots off the rebound. Fucking my post to say now, I've been humble too long, yeah. Tell them all. Siap, terima kasih
Bapak dan Ibu sekalian. Ini untuk kesempatan terakhir nih ya, tadi dapat tawaran dari Pak Vincent. Bapak dan Ibu mungkin sudah melihat di meja narasumber ada satu boneka yang cantik sekali. Disediakan untuk satu penanya yang live ya. Kalau enggak mungkin dikasih ke panitia loh. Bonekanya cantik loh, buat temen bantal tidur enak itu. Silahkan Bapak dan Ibu, para Sobat Eksim. Dipersilakan. Ada? Gak ada ya? Oke deh, gak apa-apa. Disimpan dulu Pak hadiahnya untuk kegiatan Eksim kita. Oh ada? Oh silahkan. Pak Alan, ya Alan, silahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dinas Pak. Ini tadi saya ada pertanyaan sih Pak di chat box. Terkait ini, apa mungkin, pertanyaan saya apa mungkin IKN sebagai inovasi pajak yang mungkin akan dilakukan akan menaikkan PPN 1% apabila wacana cukai untuk produk makanan atau minuman gula berlebih dan atau dinaikkan cukai rokok itu Pak. Ya, tadi nggak saya bacakan pertanyaannya walaupun sudah masuk di chatbox karena mungkin kurang kontekstual ya pada event hari ini ya. Mungkin pertanyaannya agak melebar ke IKN. Iya Pak, Ya. soalnya kan saya kebetulan asal dari sana Pak. Oh siap, Oke, siap. Pak Alan. Iya. Jadi Silakan Pak. mungkin kita berkomentar aja ya kalau kita masalahnya kalau Iya, mau boleh. jelasin Iya. tidak kontekstual untuk saat ini, tapi akan kita jelasin. Tanya adalah apa mungkin IKN sebagai inovasi pajak apalagi yang mungkin akan dilakukan Kemenq selain naikkan PPN 1% atau wacana cukai untuk produk makanan minuman gula berlebih atau naikin cukai rokok. Jadi memang Pak Alan, jadi memang untuk kita untuk ekstensifikasi sebetulnya untuk minuman yang mengandung gula atau berpenanis itu ini sedang kita godok Pak. Jadi memang kalau diizinkan oleh wakil rakyat ya, nanti akan diizinkan oleh wakil rakyat, tentunya ini akan bisa goal untuk dikenakan pada minuman bersoda untuk minuman ringan yang berpemanis gitu. Jadi ya mudah-mudahan saja Pak. Jadi ini memang cukai itu cukai kita itu di Asia ini aja kita yang paling sedikit untuk mengenai berapa jenis yang kena cukai. Kita cuma 3, padahal untuk negara-negara lain itu ada Thailand itu 5 gitu. Jadi memang kita masih sedikit. Gitu Pak Alan. Nah, tentunya satu lagi Pak Alan. Pak Alan bisa memberikan selamat. Ini hari yang spesial buat kita. Ini hari ulang tahun yang ke-76 untuk Bea Cukai. Jadi kalau silakan Pak Alan boleh mengucapkan. Nah, ini khusus untuk Pak Alan nanti hadiah boneka ini. Merchandise bulung ya. Berapa Pak? Oke. Saya ucapin selamat nih Pak ya. Oke. Saya pribadi dari saudara Alan mengucapkan selamat hari jadi ke-76 kepada Bea Cukai Kemenq BDK Kota Manado. Terima kasih. Terima kasih Pak ucapannya. Alan ya. Luar biasa. Nanti mohon izin menyampaikan kepada panitia alamat ya untuk dikirimkan mengenai souvenir hadiahnya. Demikian Bapak dan Ibu para Sobat Eksim yang berbahagia, sebelum kita akhiri, Sobat Eksim semua mohon untuk menyalakan video, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu, silahkan. Siap.
Oke. Ya, selanjutnya ucapan selamat beraktivitas juga saya sampaikan kepada Pak Vincent dan Pak Putu yang telah berkenan menjadi narasumber kita pada episode ke-14 ini. Semoga dapat berjumpa kembali di lain kesempatan, gitu ya. Dengan demikian berakhirlah acara kita dari pagi hingga siang hari ini. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Sekaligus kami mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan acara. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semuanya. Bea Cukai makin baik. Ya, saya Arfan Karto Johansa, Bidai Suara Alimadia di Badan Diklat Keuangan Manado, izin undur diri. Sampai jumpa di kelas ekspor impor episode ke-15. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mendidik abdi negara, tanah ingin melambai, alam sejuk dan damai. Kala canda di muka keuangan negara. Mari kita wujudkan visi-misi BPPK, berjuang bersama demi kejayaan Nusa, menciptakan pengelola keuangan negara demi terciptanya cita-cita bangsa. Kamilah BDK Manado yang selalu ada menjaga cita Kementerian Keuangan. Bersama bersatu bekerja dan bahagia. BDK Manado memang beda. Visi-misi BPPK, berjuang bersama